Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta akan menjelaskan mengenai klasifikasi bahasa pemrograman, di mana ini merupakan tugas presentasi kelompok dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum kelompok kami menjelaskan mengenai klasifikasi bahasa pemrograman, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari kelas Matematika B 2021. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Elsa Marlinda. Lalu, ada Dinda Mustafa. Kemudian, ada Muhammad Jamar Kandi Jakariah. Lalu, ada saya sendiri, Amelia Pega. Dan yang terakhir, ada Alia Raihani. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari program. Program adalah suatu rancangan struktur, desain, kode skema, maupun bentuk yang lainnya yang disusun sesuai alur algoritma dengan tujuan mempermudah suatu permasalahan. Sebuah program komputer atau software adalah daftar instruksi untuk dieksekusi oleh komputer. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jamar Kandi Jakariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk klasifikasi bahasa pemrograman dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama, bahasa yang berorientasi pada mesin. Program disusun menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin adalah bahasa tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Bahasa mesin ini sangat sulit dipahami oleh orang awam sehingga programmer harus menguasai operasi komputer secara teknis. Abstraksi bahasa ini adalah kumpulan kombinasi kode biner 0 dan 1 yang sangat tidak alamiah bagi kebanyakan orang kecuali insinyur pembuat mesin komputer. Karena tidak alamiah bagi kebanyakan orang, bahasa mesin juga disebut bahasa tingkat rendah. Selanjutnya, generasi kedua, bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan instruksi yang sama seperti pada bahasa mesin, tetapi instruksi dan variabel yang digunakan mempunyai nama sehingga mempermudah proses pemrograman. Karena tidak lagi menggunakan deretan kode biner untuk melakukan pemrograman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Generasi ketiga. Bahasa pemrograman pada generasi ketiga menggunakan pendekatan prosedural, di mana programmer perlu menuliskan instruksi yang rinci agar komputer dapat melaksanakan tugasnya. Instruksi program ditulis menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia, agar orang-orang lebih mudah mempelajarinya. Contoh, write untuk menampilkan ke layar, read untuk membaca data masukan dari keyboard. Bahasa pada generasi ini disebut juga bahasa beraras tinggi atau high level language. Contoh bahasa pemrograman pada generasi ketiga yaitu Pascal, Fortran, C, COBOL, dan Basic, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Generasi keempat. Bahasa pemrograman generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu programmer dalam membuat program, sehingga diharapkan produktivitas programmer meningkat dan dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat. Bahasa pada generasi ini disebut bahasa beraras sangat tinggi, very high level language, atau bahasa yang berorientasi pada masa, problem oriented language. Beberapa contoh bahasa generasi keempat adalah Oracle, Informix, Sybase, Powerhouse, Access, dan Focus. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Alia. Generasi kelima.
disebut juga sebagai Intelligent Programming dan Very High Level Language, merupakan bahasa pemrograman yang bertujuan untuk menangani kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Bahasa pemrograman generasi kelima ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien serta memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Lalu sering juga digunakan untuk akses database atau membuat sistem pakar. Dalam konsep ini ditunjukkan untuk bahasa alami yang semirip mungkin dengan hubungan kemanusiaan. Salah satu contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LISP dan Prolog. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.